Apakah konsep keseimbangan berlaku di luar bumi atau di luar alam semesta? Itu pertanyaan yang menarik. Konsep keseimbangan memang berlaku di luar bumi loh. Contohnya, keseimbangan gravitasi menjaga planet-planet tetap pada orbitnya mengelilingi matahari. Keseimbangan juga penting dalam ekosistem ruang angkasa, seperti keseimbangan antara bintang dan planet. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang keseimbangan di luar angkasa? Kalau keseimbangan di bumi itu termasuk sepeda itu kan keseimbangannya atau timbangannya, timbangan. Benar sekali. Keseimbangan di bumi bisa kita lihat dalam banyak hal. Naik sepeda butuh keseimbangan agar tidak jatuh. Timbangan juga menggunakan prinsip keseimbangan untuk mengukur berat benda. Keseimbangan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang contoh keseimbangan di bumi? Iya, Tentu, contohnya banyak sekali. Coba pikirkan tentang jungkat-jungkit di taman bermain. Agar seimbang, berat di kedua sisi harus sama. Atau pernahkah Anda melihat burung bangau berdiri dengan satu kaki? Itu juga contoh keseimbangan yang menakjubkan. Apakah Anda ingin contoh lain? jadi konsep keseimbangan tersebut dalam alam semesta itu fungsinya untuk apa ya? Konsep keseimbangan di alam semesta sangat penting. Fungsinya untuk menjaga keteraturan dan stabilitas. Misalnya, keseimbangan gravitasi menjaga planet-planet tetap pada orbitnya. Tanpa keseimbangan, alam semesta bisa jadi kacau balau. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana keseimbangan bekerja di alam semesta? Iya, Tentu, mari kita bahas lebih detail. Keseimbangan di alam semesta bekerja melalui interaksi kompleks antara berbagai gaya, seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan gaya nuklir. Gaya-gaya ini saling tarik-menarik dan tolak-menolak, menciptakan keseimbangan yang dinamis. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang gaya-gaya yang terlibat dalam keseimbangan alam semesta? yang dimaksud gaya nuklir barusan apa? Gaya nuklir adalah gaya yang bekerja di dalam inti atom, menjaga proton dan neutron tetap bersatu. Ada dua jenis gaya nuklir kuat yang menjaga kestabilan inti atom, dan gaya nuklir lemah yang berperan dalam peluruhan radioaktif. Berarti pada umumnya di alam semesta ini semuanya itu seimbang. Ya, secara umum alam semesta cenderung menuju keseimbangan. Namun, keseimbangan ini bersifat dinamis, artinya selalu berubah dan bergerak. Ada area di alam semesta di mana keseimbangan terganggu, seperti lubang hitam yang memiliki gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa lepas. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang area di alam semesta di mana keseimbangan terganggu? Gimana? Salah satu contohnya adalah lubang hitam. Lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga menarik segala sesuatu di sekitarnya, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang ekstrim di ruang angkasa. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang lubang hitam? Dan bagaimana mereka mengganggu keseimbangan alam semesta? Yang bentuk keseimbangan sendiri itu contohnya apa di luar angkasa? Salah satu contoh keseimbangan di luar angkasa adalah orbit planet-planet mengelilingi matahari. Gravitasi matahari menarik planet-planet, sementara kecepatan planet-planet menciptakan gaya sentrifugal yang menjaga mereka tetap pada orbitnya. Keseimbangan antara kedua gaya ini menciptakan orbit yang stabil. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang contoh keseimbangan di luar angkasa? Iya, Contoh lainnya adalah keseimbangan antara bintang dan planet. Bintang seperti matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat, tetapi planet-planet tetap berputar mengelilinginya tanpa jatuh karena kecepatan dan jarak mereka. Keseimbangan ini memungkinkan planet-planet untuk tetap berada di orbitnya. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang keseimbangan antara bintang dan planet? untuk meteor itu apakah ada keseimbangan? Meteor tidak memiliki keseimbangan seperti planet atau bintang.
Meteor adalah benda langit kecil yang bergerak bebas di ruang angkasa. Ketika meteor memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan menghasilkan cahaya yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang meteor? Meteor itu sendiri dari mana? Meteor berasal dari berbagai tempat di tata surya kita. Sebagian besar berasal dari sabuk asteroid, wilayah antara Mars dan Jupiter yang penuh dengan batuan luar angkasa. Meteor juga bisa berasal dari komet, benda langit es yang mengorbit matahari. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul meteor? Meteoroid adalah batuan luar angkasa yang lebih kecil dari asteroid. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan menghasilkan cahaya yang kita lihat sebagai meteor atau bintang jatuh. Jika meteoroid cukup besar dan tidak habis terbakar di atmosfer, sisanya akan mencapai permukaan bumi dan disebut meteorit. Kenapa nggak bisa terbakar di atmosfer? Meteor terbakar di atmosfer karena gesekan dengan udara. Meteor melaju dengan kecepatan sangat tinggi, dan ketika menabrak molekul udara, gesekan tersebut menghasilkan panas yang luar biasa. Panas ini cukup untuk membakar dan menguapkan sebagian besar meteor. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang proses pembakaran meteor di atmosfer? Berarti meteor ini tidak ada keseimbangan. Benar sekali. Meteor tidak memiliki keseimbangan seperti planet atau bintang. Meteor adalah benda langit kecil yang bergerak bebas di ruang angkasa. Ketika meteor memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan menghasilkan cahaya yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Kenapa kok masuk ke Gravitasi bumi menarik meteoroid ke arahnya. Ketika meteoroid cukup dekat, gravitasi bumi menjadi lebih kuat daripada gaya lain yang bekerja pada meteoroid, sehingga meteoroid tertarik ke atmosfer bumi. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana gravitasi bumi mempengaruhi meteoroid? berarti atmosfer bumi seimbang? Atmosfer bumi sebenarnya tidak sepenuhnya seimbang. Komposisi gas di atmosfer terus berubah karena berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, aktivitas manusia, dan perubahan iklim. Namun, secara keseluruhan, atmosfer bumi cukup stabil untuk mendukung kehidupan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang komposisi atmosfer bumi? Berarti yang seimbang di alam semesta itu apa aja ya? Di alam semesta, keseimbangan terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, keseimbangan antara gravitasi dan tekanan gas menjaga bintang tetap stabil. Lalu, keseimbangan antara gaya tarik dan gaya tolak menjaga planet tetap pada orbitnya. Ada juga keseimbangan antara pembentukan dan kehancuran bintang di galaksi. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang salah satu contoh keseimbangan di alam semesta? Oke, terima kasih. Sama-sama. Senang bisa berbagi pengetahuan tentang keseimbangan di alam semesta dengan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya.